Selamat sore para pemirsa channel YouTube Sumadi Juki yang saya hormati. Dalam kesempatan sore hari ini luar biasa, channel YouTube Sumadi Juki kedatangan tamu yang juga sangat luar biasa. Ini beliau adalah Bapak Indrawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat sore Pak Indrawan. Sore Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke. Narasumber kita pada kesempatan sore hari ini adalah di samping Kejaksaan Agung, beliau sekarang ditugaskan selaku asisten komisioner di Komisi Administrasi Negara ya Pak. Siap Pak. Nah, topik hari ini Pak, kita ingin membahas tuntas mengenai sahnya sebuah keputusan. Ya, baik Pak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Undang-Undang 30 tahun 2014 ini administrasi pemerintahan, ya itu ada dibahas mengenai sebuah keputusan. Kita kesempatan sore ini mendapatkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya sahnya keputusan sebuah keputusan itu Pak? Ya, terima kasih Pak Sumadi kami sudah diundang di channel Bapak. Ya. Jadi memang benar tadi saya oleh Pak Sumadi bahwa memang di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2012 tentang administrasi pemerintahan, khususnya di pasal 52 ayat 1 itu memang bahwa salah satu keputusan itu ada 3 hal Pak. Yang pertama adalah mengenai prosedurnya. Prosedur ya. Okay. Yang kedua adalah mengenai substansinya. Oke. Dan yang ketiga adalah wewenangnya. Mengenai kewenangan. Oke. Jadi apabila ketiga tersebut tidak salah satu atau diantaranya atau kesemuanya tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah cacat. Jadi cacat itu juga 3 hal tadi, termasuk cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang. Begitu. Ya. Jadi ketiga-tiganya mesti harus terpenuhi gitu Pak ya? Mesti terpenuhi Pak. Satu saja tidak terpenuhi, maka satu pun juga dikatakan cacat. Oh gitu ya Pak ya. Okay. Nah ini kami juga sering mendengar dari teman-teman di daerah itu, misalnya ada pembebasan dari jabatan atau pemberhentian atau mungkin bahasa kerennya non-job gitu ya. Nah ini ternyata pemberhentian atau non-job itu tanpa melalui sebuah proses. Atas non-job itu sebenarnya karena apa? Hanya karena memang suka nggak suka saja. Menurut Bapak gimana? Ya, menurut hemat kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, khususnya di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, sebagaimana yang telah diubah dengan nomor 17 PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, khususnya pasal 189 itu mutasi itu hanya dikenal 3 Pak. Oh gitu ya. Apa saja Pak? Yaitu mutasi vertikal, dan diagonal. Jadi tidak dikenal sedikit pun apa yang dinamakan dengan penurunan jabatan atau demosi. Sehingga ketika tidak sesuai dengan ketentuan 189, maka patut seorang kita praktisi hukum membuat kesimpulan bahwa ini ada sesuatu yang bertentangan dengan peraturan. Oh begitu. Nah, tinggal sekarang tadi masalah prosedur yang saya sampaikan. Nah, ketika orang mau didemosikan atau dihilangkan jabatannya, tentu ada syarat-syarat prosedur yang harus dilalui. Bukan berarti tidak boleh, tapi prosedurnya harus dilalui. Karena alasan melanggar ketentuan peraturan perundangan yang memang tingkat disiplinnya tingkat berat, bisa juga karena masalah evaluasi kinerja yang memang juga dikatakan evaluasi kinerja yang tingkat berat juga. Karena memang emosi itu harus memiliki kategori yang tingkat berat, bisa tingkat dan tidak bisa tingkat ringan. Nah, tingkat beratnya itu salah satu diantaranya adalah terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Itu termasuk kategori yang dikatakan tingkat berat. Baik penyalahgunaan wewenang yang melampaui kewenangan, baik karena juga mencampuri kewenangan, baik juga karena mencampur adukan kewenangan atau kesenangan. Nah itu termasuk kategori yang dikatakan menyalahgunakan kewenangan. Itu yang termasuk kategori berat. Terus dengan demikian tidak bisa ya Pak ya, dengan seenaknya seorang kepala daerah itu kemudian begitu nggak suka diberhentikan. Nggak bisa Pak. Begitu mungkin menduga hal yang sebenarnya belum terbukti juga langsung diberhentikan, itu nggak boleh. Tidak bisa. Karena menurut Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ada di pasal 2 huruf A bahwa manajemen dan kebijakan ASN itu
harus berlandaskan kepada asas kepastian hukum. Ya. Nah, dalam penjelasannya apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika birokrasi. Oh, begitu. Ya. Jadi tentu tidak bisa ya Pak ya seenaknya seorang kepala daerah itu misalnya nggak suka atau mungkin biasanya ini sehabisin nih Pak, pilkada biasanya. Ya. Jadi pilkada itu suka nggak suka, dukung mendukung ini kan sering kali kita dengar ya. Iya betul. Jadi ini hal seperti ini tidak secara ketentuan tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh Pak, apalagi kan ASN di pasal 9 ayat 2 nya itu kan harus dia netral, bebas dari kepentingan partai dan golongan. Oh begitu. Jadi nggak boleh seorang ASN itu terlibat aktif maupun pasif maupun aktif dalam hal politik gitu. Oh gitu ya. Karena itu bertentangan dengan undang-undang ASN di mana ASN harus netral. Oh iya. Nah, jadi ketika ASN ini tidak netral maka bisa dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Oh gitu ya. Gitu. Ini fenomena-fenomena yang terjadi hari ini mesti kita harus luruskan ya Pak ya. Supaya sebuah keputusan itu memang betul-betul sah ya. Sah gitu ya. Jangan lupa Pak bahwa kepala daerah ya itu berdasarkan pasal 57 Undang-Undang ASN itu kan dia merupakan penugasan dari presiden sebagai PPK Pak. Ya. Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, dalam definisi apa yang dimaksud dengan pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan. Tapi jangan lupa Pak, masih koma itu. Masih koma. Ini itu ditinggal. Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini yang saya ditinggal. Boleh dia mengangkat, boleh dia memindahkan, boleh dia memberhentikan, tapi harus sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan tadi salah satunya adalah yang masalah prosedural tadi, yang disebut dengan rule of the game-nya itu gitu. Tapi sebetulnya kalau masalah kewenangan dia berwenang ya? Berwenang. Cuma memang ada mekanisme rule of the game-nya. Prosedurnya seperti apa? Baik, waduh lumayan banyak yang jadi kupas pada sore ini mulai dari kemenangan, kemudian prosedur, kemudian substansinya ya. Baik, saya kira itu dulu Pak Indrawan, terima kasih sekali. Luar biasa ini sangat membantu teman-teman ya para PNS baik di daerah maupun di pusat dalam rangka memahami mengenai sahnya keputusan. Saya kira itu dulu, nanti kita bisa sambung dari sisi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Indrawan atas kehadirannya. Ya, selamat sore Pak Indrawan. Baik, sore para pemirsa, kita cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe di Sumardi Juki channel YouTube, dan kami minta untuk tetap stay nanti ya untuk materi dan topik berikutnya. Terima kasih, selamat sore.